Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel CJ Karuliane. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas soal PJOK PPPK 2021, kompetensi profesional, beserta kunci jawaban dan pembahasan. Oke, tidak membuang waktu lama lagi, langsung saja kita ke nomor 1. Seorang guru PJOK harus memahami konsep psikolog. Indikasi yang dapat dijadikan dasar guru dalam mengamati peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah A. Rajin membantu teman yang kesulitan, B. Mengenakan seragam olahraga yang sesuai, C. Aktif bergerak dan mengajukan pertanyaan, D. Datang dan pergi tepat waktu. Jadi di sini acuan ya untuk mengamati itu ciri-cirinya apa aja. Nah, seperti itu yang ditanyakan ya. Kalau yang diamati tujuannya adalah motivasi belajar, tentu saja anak itu harus aktif. Aktif mendengarkan ya, dan sebagainya. Jadi di sini A, B, C, D yang paling benar adalah aktif bergerak dan mengajukan pertanyaan. Jadi dia aktif dan semangat untuk belajar, motivasinya tinggi. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Salah satu contoh tahap mencoba atau mengumpulkan data informasi pada pembelajaran bola kecil, softball, kurang F ya, yaitu A. Guru menugaskan peserta didik mencatat hasil wawancara dengan narasumber main softball. B. Guru menugaskan peserta didik membaca buku siswa dan mengamati video permainan softball kemudian dipraktikkan. C. Guru menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik tentang pemahaman cara melempar dan menangkap. D. Guru menugaskan peserta didik mempresentasikan hasil wawancara. Ini presentasi. Jadi ini tidak benar ya. Yang ditanyakan adalah mencoba dan mengumpulkan data ya, mencoba atau mengumpulkan data. Kalau menugaskan peserta didik mencatat hasil wawancara dengan narasumber, ini mengumpulkan data. Guru menugaskan peserta didik membaca buku, mengumpulkan data, ya, mengamati, kemudian dipraktikkan, ya, mencoba. Guru menggali pengetahuan awal, ya, jadi ini menggali pengetahuan awal itu bukan mencoba. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah B. Mencoba berarti melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran hipotesa. Jadi dicoba dengan eksperimen, ya. Coba bisa dengan melakukan eksperimen dan merumuskan dalam menghitung. Bekerja secara kolaboratif merupakan hal terbaik. Ini materi atau ya, teorinya ya. Jadi di sini jawabannya B, mengumpulkan atau mencoba. Selanjutnya nomor 3. Pada pembelajaran passing bawah bola voli, siswa secara berkelompok diberi tugas oleh guru untuk merancang dan melaksanakan 2 bentuk formasi passing. Selanjutnya siswa secara bergiliran ya, melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan formasi yang telah dirancang. Pada pendekatan saintifik, kegiatan tersebut termasuk tahap ya, A. Mengomunikasikan, B. Menalar, C. Mengamati, D. Mencoba. Dalam 4 pilihan ini, yang sesuai dengan apa yang tertera pada keterangan pertanyaan, ya, siswa ditugaskan guru dengan 2 formasi passing. Kemudian siswa bergiliran melaksanakan formasi tersebut. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah mencoba. Kalau mengamati, menalar, mengomunikasi masih belum benar. Mencoba, kenapa? Berarti melakukan sesuatu memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran hipotesa. Jadi dia mencoba apa yang sudah dikasih oleh guru tadi. Cara mencoba bisa dengan melakukan eksperimen dan menggunakan rumus menghitung. Ini pengertian yang tadi ya. Jadi di sini pilihan yang benar adalah mencoba. Siswa mencoba mempraktekkan apa yang sudah ditugaskan oleh guru. Nah, oke, lanjut kita ke nomor 4. Pada aktivitas bela diri pencak silat, guru PJOK diharapkan mampu mengidentifikasi ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu
isi materi dalam pencak silat ya, apa aja yang mau diberikan. Teknik mengidentifikasi lingkup materi pencak silat dilakukan agar pembelajaran. Nah, kita menyiapkan materi itu untuk apa? A. Terprogram, terkendali, terdeteksi. B. Terbatasi materi ajar, sistematis, luas kajian. C. Terencana, terkendali, kuncian, dan perkembangan materi. D. Terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Nah, di sini tujuan kita untuk mengidentifikasi materi. Nah, jadi kita bisa apa? Bisa merencanakan apa yang mau dikasih kepada anak didik. Kemudian kita mengetahui manfaat apa setelah mereka mempelajari materi yang akan kita berikan. Nah, kemudian bagaimana koordinasi antara RPP dan kegiatan sebenarnya. Setelah itu terkendali, maksudnya adalah apa yang akan kita berikan sesuai dengan rencana. Tentunya harus terkendali, sesuai terencana, dan terarah. Nah, itu jawabannya benar adalah D. Terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Nomor selanjutnya, 5. Guru PJOK harus memahami penekanan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar sebagai pengembangan pada gerak dasar. Pola gerak dasar dalam PJOK tergolong pada A. Pola gerak dasar anak didasari oleh tahap-tahap perkembangan gerak dan integrasi sensori yang telah berkembang pada usia sebelumnya. B. Pola-pola gerak inheren yang didasarkan pada gerak-gerak refleksi anak yang timbul bukan hanya karena latihan, tetapi dapat diperhalus ya, dan diperbaiki melalui latihan. C. Pola-pola gerak kasar dan halus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatis yang timbul dari latihan terus-menerus. D. Pola-pola gerak efisien dan efektif yang timbul melalui latihan yang terus-menerus. Nah, di sini cukup membingungkan. Ya. Jadi guru PJOK harus memahami penekanan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Programnya di sekolah itu untuk apa? Untuk pengembangan gerak dasar. Pola gerak dasar dalam PJOK tergolong pada apa? Nah, kita lihat pembahasannya ya. Pola gerak inheren yang didasarkan pada gerak refleksi anak yang timbul bukan hanya karena latihan, tetapi dapat diperhalus dan diperbaiki dengan latihan ya. B, jawabannya B. Kenapa? Pola gerak dasar melibatkan kombinasi dari pola gerak 2 atau lebih dari segmen tubuh, misalnya berlari dan melompat, memukul dan melempar, memutar dan berputar. Pola gerak dasar merupakan fondasinya dalam mempelajari keterampilan cabang olahraga ya. Jadi jawabannya B, pola gerak ini didasarkan pada gerak refleksi anak yang timbul bukan hanya karena latihan. Jadi refleksi anak tidak hanya latihan. Tetapi gerak refleksi itu bisa diperhalus dan diperbaiki melalui latihan seperti itu ya. Ini memang kalimatnya hampir ambigu. Tapi di sini kalau kita pelajari seksama akan masuk kalau kita paham. Nah, oke, jadi di sini jawabannya adalah B, teman-teman. Lanjut nggih. Nomor 6. Seorang siswa melakukan pukulan servis tenis yang salah. Siswa mengoreksi sendiri gerakan yang telah dilakukan dengan menetapkan kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, siswa mengulangi gerakan tersebut dengan tidak mengulangi gerakan salah sebelumnya. Dalam hal ini, siswa telah menggunakan umpan balik. A. Ekstrinsik. B. Kolaborasi. C. Intrinsik. D. Esensial. Nah, karena siswa melakukan sendiri, ya, kemudian mengoreksi sendiri, berarti termasuk dalam intrinsik, jadi diketahui dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah C. Kita lihat pembahasannya. Umpan balik ya benar ya, bukan baik. Feedback intrinsik. Umpan balik intrinsik merupakan informasi yang diberikan dari pembimbing untuk anak sebagai akibat dari melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ekstrinsik informasi yang diambil oleh penyelam dari luar. Informasi dapat berasal dari seorang pelatih, rekan satu tim, skor dalam kompetisi atau video. Kolaborasi itu gabungan. Di sini intrinsik. Nomor 7. Pada materi CESPAS bola basket, guru telah membagi 5 kelompok siswa dan memberikan tugas dengan variasi berbeda.
Setiap kelompok wajib menyelesaikan tugas ketiga variasi dan menyelesaikan dengan baik. Dalam pendekatan saintifik terhadap permasalahan di atas, sebenarnya siswa tersebut sudah melakukan tahap A. Mencoba, B. Menalar, C. Mengevaluasi, D. Mengkomunikasikan. Guru telah membagi 5 kelompok siswa dan memberikan tugas dengan variasi berbeda. Setiap kelompok wajib menyelesaikan. Jadi kelihatannya ini jawabannya adalah mencoba. Coba lagi. Biasanya kita memberikan materi seperti ini ya. Jadi kita biasanya kalau saya memberikan materi selembar kertas ya yang berisi teknik dasar, kemudian saya bagikan ke anak-anak, setelah itu saya berikan kesempatan sebebas untuk mempraktekkan dengan petunjuk yang ada di kertas itu. Saya biarkan mencoba, saya biarkan mengevaluasi, meneliti, analisis gerakan-gerakannya, kemudian setelah itu baru kita pamerkan dengan anak-anak yang lain. Setelah itu nanti kita evaluasi gerakan-gerakan mana yang masih belum benar. Kita evaluasi dan kita benarkan atau kita kasih tunjuk cara yang bagus dan baik. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah mencoba A. Lanjut ke nomor 8. Senam sangat berpotensi dalam mengembangkan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa gerakan di dalam materi senam dapat merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani, kecuali A. Power dan daya ledak otot, B. Jujur dan disiplin, C. Empati dan rasa percaya diri, D. Kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Oke, di sini saya melihat ada 2 jawaban yang tidak ada hubungannya dengan komponen kebugaran jasmani, yaitu apa? B dan C. B dan C ini termasuk kecuali, tapi kita disuruh memilih satu jawaban yang salah ya, dianggap salah. Paling salah lah ya. Ini sudah salah, tapi kita cari yang paling salah. Yaitu apa? Yang tidak ada dalam senam. Gitu aja. Empati, rasa percaya diri itu benar. Jujur dan disiplin. Ini juga benar. Jawabannya mana? Kalau saya, jawabannya adalah B dan C. Nah, Bapak Ibu terserah pilih yang mana. Karena disiplin juga ada di senam. Percaya diri pun juga dari senam. Terserah. Kalau saya adalah B. Ya. Tapi di sini B dan C itu tidak ada dalam komponen kebugaran jasmani. Ya, jelas jadi ya. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana nanti kalau ada soal seperti ini. Nomor 9. Berdasarkan teori Fish dan Posner, guru PJOK harus memahami tahap kedua pada pembelajaran gerak yang ditandai dengan kemampuan yang semakin baik, yaitu A. Discriminative stage, B. Cognitive stage, A. Associative stage, D. Autonomous stage. Ada 3, yaitu kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Tahap kedua itu adalah asosiatif. Jadi asosiatif itu sudah tahu. Pertama kognitif itu belajar dulu, kemudian setelah belajar dipraktekkan, kemudian asosiatif itu dipraktekkan terus dan akan menemukan gerakan-gerakan yang nyaman, semakin baik. Ya, ini semakin baik. Setelah itu, setelah latihan terus, sudah tahu tekniknya, sudah bagus, sudah nyaman, terus dilakukan lagi, akhirnya ada autonomous stage atau otomatisasi gerakan. Jadi adalah C, asosiatif. Lanjut, nomor 10. Setelah proses pembelajaran berlangsung, guru PJOK perlu melakukan tindak lanjut hasil belajar siswa. Pada pembelajaran PJOK, wujud dari tindak lanjut hasil belajar tersebut adalah A. Merancang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan pembelajaran. B. Memberikan reward dan punishment ya. C. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan hasil belajar. D. Merancang program pembelajaran remedi. Di sini adalah hasil belajar ya. Kalau D merancang program pembelajaran remedi ngapain dong masih belajar? Merancang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan pembelajaran cukup bagus. Memberikan reward, ya tidak. Ini bukan tindak lanjut ya. Jawabannya adalah A dan C. Tapi di sini jawaban saya cenderung lebih memilih C. Kenapa?
PJOK pembelajarannya adalah seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan pada anak-anak. Kita materi, kemudian kita praktek. Ya. Setelah itu kita baru analisis kelemahan dan kelebihan anak-anak itu sampai mana. Apakah anak-anak bisa, apakah anak-anak tidak bisa, sampai seberapa anak-anak tidak bisa, itu harus kita lakukan. Jadi tidak terlalu banyak, kita cukup melihat kelebihan dan kelemahan hasil belajar saja. Itu. Jadi mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan hasil belajar untuk tidak lanjut hasil pembelajaran atau tidak lanjut dari pembelajaran PJOK. Merancang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan ini adalah susunan atau apa ya, tata caranya di sini. Oke, jadi jawabannya adalah C. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan hasil belajar. Nomor 11. Sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, namun belum semuanya dapat diteliti oleh guru PJOK. Berikut ini masalah penelitian yang dapat direkomendasikan untuk penelitian tindakan kelas PTK oleh guru PJOK, kecuali guru PJOK itu jarang ya yang melakukan penelitian. Oke, tapi jawaban A, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. B, belum pahamnya peserta didik terhadap materi yang disampaikan. C, kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai. D, suasana kelas kurang terkendali. Jawabannya ini mudah, yaitu kecuali. Jadi kecuali itu yang salah. Judul penelitian yang tepat, yaitu peserta didik kurang aktif. Jadi seharusnya aktif, tapi kurang aktif. Kenapa? Nah, belum pahamnya peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kenapa belum paham? Nah, kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai, ngapain? Ada kondisi ekonomi, apa yang menjadi hubungannya? Apakah berhubungan ekonomi dengan peserta didik yang kurang memadai? Antara belajar dengan ekonomi. D, suasana kelas kurang terkendali. Kenapa kurang terkendali? Apakah di sana guru belum bisa menguasai kelas dan sebagainya? Nah, dari sini jawaban yang paling benar adalah C, kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai. Tidak ada hubungannya ya, kondisi ekonomi dengan belajar. Lanjut, yang penting belajar itu semangat, semangat, dan semangat. Itu saja, mencari ilmu, selebihnya kita usaha. Nomor 12. Berikut pernyataan salah tentang metode latihan sirkuit training. Nah, sirkuit training itu ada jalur-jalur ya, jalur-jalur. Jadi ada 1, 2, 3, 4 lah. Ini 4, kemudian kita ke 1 gerakan, kedua gerakan apa, ketiga gerakan apa, keempat gerakan apa. Oke, A, sirkuit training dilakukan dengan memberikan waktu jeda antar pos latihan. Benar. B, sirkuit training dapat digunakan untuk latihan kekuatan. Benar. C, sirkuit training hanya untuk melatih daya tahan. Tidak juga. D, sirkuit training dapat digunakan untuk melatih mobilitas, kekuatan, daya tahan. Benar sekali. Jadi tidak hanya untuk kekuatan, tidak hanya untuk daya tahan, tapi bisa digabungkan. Jadi di sini yang salah adalah C. Hanya itu berarti 1, hanya untuk daya tahan. Salah. Ya, jawabannya C ya. Nomor 13. Fase perkembangan gerak menurut berbagai ahli berbeda-beda. Manakah tahapan perkembangan gerak menurut Galloway? A, gerak refleksi, gerak kasar, gerak fundamental, gerak spesialis. B, gerak kasar, gerak refleksi, gerak fundamental, gerak spesialis. C, gerak fundamental, gerak refleksi, gerak kasar, gerak spesialis. D, gerak fundamental, gerak kasar, gerak refleksi. Menurut Galloway itu apa? Kita langsung lihat aja ya. Menurut Galloway, berdasarkan konsep perkembangan, anak mempunyai 4 fase perkembangan, yakni refleksi, tahap gerak reflektif ya. Kemudian tahap gerak kasar, kemudian fundamental gerakan dasar, yang terakhir adalah gerakan khusus spesialis ya, gerakan khusus atau spesial. Jadi jawabannya adalah di sini kunci jawabannya. Gerak refleksi, gerak kasar, gerak fundamental, gerak spesialis. Oke, itu ya jawabannya. Nomor 14. Pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung oleh guru agar penampilan yang cermat,
Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran tersebut merupakan gaya mengajar, A. Resiprokal, B. Komando, C. Periksa diri, D. Latihan. Keempat-empatnya ini apa pengertiannya? Kita lihat di sini ya. Gaya mengajar resiprokal adalah salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif, sedangkan di sini gurunya yang aktif. Karakter yang menentukan dari gaya periksa diri adalah mengembangkan keputusan yang diperlukan untuk mandirian saat memraktikkan tugas reproduksi dan memulai keterampilan periksa diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Jadi guru memberikan kriteria, kemudian mereka yang belajar. Jadi berpusat pada siswa ini. Gaya latihan merupakan pelatihan beberapa bulan selama pertemuan berlangsung yang dipindahkan dari guru kepada siswa. Dalam gaya latihan, siswa diberikan waktu untuk pelaksanaan tugas secara perorangan dan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Jadi ditugasi satu-satu siswa satu-satu disuruh praktik ini. Gaya latihan ini gaya PJOK, guru PJOK. Nah, ini juga setengah-setengah ya. 50-50 siswa aktif, guru juga harus aktif. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah gaya komando. Jadi semuanya guru yang ngatur, guru yang ekstra kerja keras. Jadi jawabannya adalah komando. Nomor 15. Ketika guru PJOK ingin mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk seminar dengan menggunakan LCD proyektor, terjadi kerusakan pada kabel konektor LCD. Maka cara lain yang dapat dilakukan guru kecuali menggunakan jaringan WiFi? Bisa? Bisa. B. Memanfaatkan komputer lain? Bisa. C. Memanfaatkan HDMI? Bisa. D. Menggunakan email. Nah, ini yang nggak bisa, karena email digunakan untuk mengirim surat elektronik, bukan untuk menyambungkan, bukan untuk menyambungkan atau jembatan. D. Jadi jawabannya adalah jelas D. Menggunakan email kecuali ya. Nomor 16. Guru PJOK memberikan 4 pilihan pada aktivitas pembelajaran materi permainan sepak bola dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi ada mudah, IC, super IC, sangat mudah, mudah, sedang, sulit. Kemudian setiap siswa berhak memilih jenis aktivitas yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Hal di atas merupakan ciri pembelajaran dengan gaya mengajar, inquiry, reciprocal, komando, penemuan terbimbing. Jadi jawaban yang C ini jelas salah. Tapi di sini jawaban yang mana yang paling benar? Kita lihat pembahasannya. Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan. Penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri. Nah, ini baca sendiri ya. Gaya reciprocal, gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator memantau kegiatan belajar dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Penemuan terbimbing merupakan suatu cara pembelajaran yang melibatkan siswa terhadap optimum dalam menemukan rumus maupun teorema, sedangkan mendidik memberikan bimbingan kepada siswa. Jadi di sini belajar bersama lah ya. Komando seperti yang tadi jelaskan. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Inquiry. Apa tadi? Siswa dituntut lebih aktif dalam proses penemuan. Penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dalam pemecahan masalah. Jadi di sini ada 4 pilihan. Setelah itu siswa dikasih kebebasan untuk memilih dan belajar sendiri apa yang sudah dipilih. Seperti itu pertanyaannya. Jawabannya adalah inquiry ya. A. Selanjutnya nomor 17. Guru PJOK harus memahami ilmu anatomi dan fisiologi yang bukan fungsi dari rangka manusia, yaitu rangka manusia. Saya tahunya rangka manusia itu untuk menempelnya otot dan membentuk bentuk tubuh. Tapi kita lihat, A. Rangka melindungi bagian tubuh yang penting. Ini pertanyaannya ya, yang bukan fungsi, yang salah berarti. Rangka melindungi bagian tubuh penting, benar. Pada beberapa bagian merupakan tempat untuk membentukkan sel darah, benar. C. Memberi bentuk tubuh, nah ini tadi. D. Alat gerak normatif, salah. Otot yang menggerakkan. Ya, otot yang menggerakkan sehingga tulang-tulang itu, rangka-rangka manusia itu bisa bergerak. Jadi jawabannya adalah D. Kalau pembahasannya banyak ya. Ini. Fungsi rangka membentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, ya, tempat melekatnya otot dan tempat bentukan sel darah di sumsum tulangnya.
Oke, jadi jawabannya D. Lanjut kita ke nomor 18. Gerak dasar merupakan pola gerak inheren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak secara kompleks kecuali. Ada 3 gerak dasar. Kognitif. Bukan ya. Jadi di sini ada gerak dasar. Lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Lokomotor itu gerak berpindah tempat. Non-lokomotor itu bergerak tanpa berpindah tempat. Kalau manipulatif itu bergerak dengan suatu objek. Nah, jadi jawaban di sini adalah yang benar adalah D. Kita lihat. Kombinasi hubungan antara gerak dengan gerakan lain, pada antara gerak satu dengan gerak lain, contohnya memutar leher. Nah, itu bukan gerak dasar. Oke, jawabannya D. Lanjut kita ke nomor 19. Seorang peserta didik mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran keterampilan syuting bola basket. Lantas teman-temannya selalu mengolok-olok sehingga terjadi pertengkaran. Tindakan apa yang tepat dilakukan seorang guru PJOK terkait masalah tersebut kecuali, ingat ya, kecuali, biasanya ini yang menjebak. Setelah kita memikirkan mana yang benar, kita corek, ternyata di sini jawaban pertanyaannya adalah kecuali. A. Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik. Apakah semua harus diperlakukan khusus? Ya. B. Melakukan perlakuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Memberikan teguran dan menyampaikan laporan kepada guru BB bagi siswa yang selalu mengejek. D. Pemberian teguran dan hukuman bagi siswa yang mengejek. Ngolok-ngolok. Tentunya C dan D itu benar. Benar ya. Ya kan? Kasih teguran. Kalau nggak mau tegur, tetap melakukan hukum. Teguran. Nah, kalau tegur nggak mau, sampaikan kepada BK biar dipanggil. A dan B jawabannya, pilih yang mana? Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik atau B melakukan perlakuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tentunya jawaban yang paling benar adalah A. Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik. Jadi semuanya diberlakukan khusus, ya, tidak hanya yang mengalami kesulitan saja. Oke, jawabannya adalah A. Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik. Ini jawabannya salah. Salah. Kecuali kan, ini salah. Yang benar adalah ini, melakukan perlakuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini yang benar, siswa yang sulit itu kita ajari dengan khusus, tidak sama dengan yang lainnya. Oke, itu ya. Ini terkait dengan ini loh, keterampilan syuting loh ya. Karena mereka nggak bisa, kita harus kasih pengertian. Oke, kamu itu kelemahanmu di sini, makanya diberlakukan khusus, kasih tahu mereka. Kelemahanmu di sini, kamu harus latihan ini dulu sebelum melakukan syuting. Mungkin tangannya kurang kuat, sehingga kasih latihan khusus, push up, mungkin otot kaki, kuda-kudanya kurang, kasih squat jump, dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya siswa kita kasih latihan yang sama. Oke, seperti itu ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Lanjut kita ke nomor 20. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik. Hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rubor, memerah. Memerah ya, jadi rubor itu memerah maksudnya. Tumor, bengkak. Tumor. Ini bukan tumor yang ekstrim ya, bukan penyakit tumor. Bengkak, namanya pembengkakan. Kalor, jelas. Terasa panas. Dolur, nyeri. Nyeri, ya, tentang nyeri. Benar sekali, nyeri. Dan function laisa, penurunan fungsi. Jadi tidak bisa digerakkan lah, ya. Minimal tidak bisa digerakkan, itu penurunan fungsi. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor, ya, panas ditandai dengan apa? Panas jelas. Terjadinya peningkatan suhu pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan. D. Terjadinya perubahan warna. Ini memerah.
Sudah ada keterangannya, bagian tubuh yang berlebihan sakit, nyeri, terjadinya pembengkakan pada area bagian tubuh yang cedera, pembengkakan ini bengkak, tumor, terjadinya peningkatan suhu panas, suhu panas, panas berarti cedera, kalor. Mana? Panas ini. Jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila hari ini agak banyak bicara ya, tidak seperti biasanya langsung to the point. Ya, hanya selingan saja. Semoga bermanfaat. Tetap sabar, semangat, dan tetap belajar mempersiapkan tes calon ASN PPBK 2001 khususnya untuk guru PJOK. Semangat belajar, salam olahraga, jaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.